Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 praktikum pengantar akuntansi yang beranggotakan. Kali ini kami akan mempraktekkan cara pengoperasian aplikasi Zair Accounting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan mengoperasikan aplikasi Zahir. Ini logonya Z. Pertama kita double klik dulu untuk membuka aplikasinya. Jadi PT Zahir Internasional ialah perusahaan pembuat dan pengembang peranti lunak akuntansi dengan nama Zahir Accounting yang didirikan oleh putra bangsa Indonesia sejak tahun 1996. Zahir Accounting merupakan software manajemen bisnis dan keuangan berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris yang fleksibel, berfasilitas lengkap, berdaya guna tinggi yang dirancang agar tepat dengan kebutuhan perusahaan kecil dan menengah yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri seperti Singapura dan Malaysia. Nah, ini adalah tampilan dari Zahir Accounting 6 ini. Pertama kita akan perkenalan dulu dengan menu-menu yang ada di sini. Pertama ada create new data atau biasa disebut dengan membuat data baru, yang mana kita akan diarahkan untuk membuat data baru perusahaan kita. Jadi kita anggap nih kita baru pertama kali mengoperasikan Zahir yang mana kita diharuskan untuk membuat data baru perusahaan. Next, ada open previous data atau biasa disebut dengan membuka data sebelumnya yang mana kita akan menampilkan data-data yang sudah ada sebelumnya yang kita akan diarahkan ke folder yang ada di laptop kita. Next, ada open data. Open data ini kita akan diarahkan ke tempat penyimpanan biasanya di dokumen-dokumen yang kita simpan. Misal kita simpan di desktop, maka muncul di desktop atau di drive C atau di drive E. Gitu. Next ada restore backup file atau membuka file backup. Jadi kalau kita membackup data sebelumnya maka akan muncul di sini. Terus ada previous data list atau akan menampilkan list-list data dari program Zahir ini. Misal kalau Zahir kan formatnya GDB gitu. Nih kasih contoh kalau Microsoft Word ini kan belakangnya DOC gitu, XDOC. Nah, kalau Zahir ini GDB. Nanti akan muncul nih di sini nih list-list GDB-nya gitu. Ini registration ini buat aplikasi Zahir yang berbayar. Terus ada sampel data. Nah, sampel data ini buat kita mau latihan menggunakan Zahir atau data contoh gitu buat latihan pokoknya. Terakhir ada exit yang mana akan keluar dari aplikasi Zahir Accounting. Membuka create data. Nah, ini adalah mengenai informasi perusahaan kita. Jadi kita tulis nama perusahaannya PT Balistor Jaya. Tulis PT Balistor Jaya. Alamatnya ada di Jalan Igusti Ngurah Rai nomor 1. Nah, terus kontennya ada di Bali, di Indonesia pastinya. Terus city-nya baru di Denpasar. Nah, kode pos di kode itu 5. Nah, terus kita next. Nah, ini adalah namanya periode akuntansi. Jadi kita tuh mulai perusahaannya tuh pada awal bulan Januari tahun 2021. Nah, ini buat akhir periode Desember 2021 gitu. Jadi kalau misalkan kita buka perusahaannya mungkin katakanlah April 2020, berarti kita akhir periode ini tuh nanti tahun 2021 gitu. Karena kita bukannya Januari 2021, berarti akhir periodenya Desember tahun 2021 juga. Selain itu ada ini penyimpanan data, ada namanya nih, nama PT kita sama penyimpanannya. Nah, di sini kita harus teliti di mana kita nyimpennya. Jadi biar kita tahu nih kalau kita mau membuka lagi di folder tuh ada. Nyimpennya di drive C, terus di Zahir data Zahir dan PT Balistor Jaya 1. Next. Ini kita abaikan. Nah, ini kita cek lagi. Benar belum data-datanya? Setelah itu udah benar, kita proses deh. Nah, ini nih ini kita jenis perusahaan ini perusahaan apa? Tulis lainnya aja. Terus
Next. Habis itu yes. Kita tunggu dulu sebentar. Sorry, dulu ya. Oke. Nah, ini buat nulis namanya keuangannya yang kita pakai apa? Seperti rupiah. Nah, oke. Ini buat data cadangannya, misalnya kita pakai dolar. Kita $1 itu kita tulis 14.000. 14.000. Next. Sudah, finish. Nah, terus ini adalah tampilan dari setelah kita membuat apa namanya data perusahaan. Ada profit and loss atau biasanya namanya laba rugi. Nah, laba rugi ini analisis bisnis laba rugi pada program Zahir akan menampilkan nilai komponen secara grafik yang terdapat dalam perhitungan laba rugi. Grafik analisis bisnis ini membahas tentang pendapatan dan biaya yang keluar serta menampilkan laba atau ruginya. Terus ada balance sheet. Nah, kalau balance sheet ini neraca pada program Zahir akan menampilkan posisi harta, kewajiban, dan modal. Penyajian analisis bisnis ini disediakan oleh software Zahir melalui grafik secara mendetail, akan membahas mengenai harta, kewajiban, modal perusahaan per periode. Terus ada bank balance atau saldo bank dan kas perusahaan sehingga dengan mudah dalam mengambil keputusan pada periode mendatang. Terus ada rasio analisis. Program Zahir juga menyediakan analisis rasio. Analisis rasio keuangan adalah analisis yang menghubungkan perkiraan neraca dan laporan laba rugi terhadap satu dengan yang lainnya, yang memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan serta penilaian terhadap keadaan suatu perusahaan tertentu. Zahir Accounting menampilkan analisis rasio secara mendetail untuk menggunakan manajemen keuangan di periode yang akan datang. Selanjutnya ada break even point. Break even point adalah sebuah titik di mana biaya atau pengeluaran dan pendapatan adalah seimbang sehingga tidak terdapat kerugian atau keuntungan. Halo teman-teman, saya Maria Teresia Purnama. Saya ingin memberitahu cara kalian input saldo awal atau data rekening di aplikasi Zahir. Pertama, kita pastinya buka aplikasi Zahir. Lalu di sini sudah ada dashboard dan data store dan lain-lain sebagainya. Dan di sini saya akan memasukkan account data saya atau data rekening saya. Cara klik account data, dan di sini ada list data, kita klik, dan di sini sudah tersedia nama-nama akun yang dibutuhkan untuk usaha kita. Macam-macam. Misalnya di sini ada kas dalam bentuk rupiah, atau kas dalam bentuk dolar, ada bank, piutang dagang, dan lain-lain sebagainya. Kita juga bisa mengedit nama akun-akun tersebut. Caranya, kita klik edit data, add new account. Di sini sudah ada klasifikasi, kode, nama yang bisa kita ubah sesuai kebutuhan kita, dan ada mata uang. Jadi di sini kita klik save. Sekarang saya akan memasukkan saldo awalnya. Bagaimana caranya? Kita klik settings, dan di sini sudah ada opening balance. Kita lihat di sini kita akan mengisi account opening balance-nya. Dan di sini sudah ada akun-akun yang tersedia yang akan kita isi. Ada kodenya, ada nama akunnya, ada mata uangnya, ada opening balance-nya. Kita harus mengisi sesuai kebutuhan kita. Jadi, walaupun ada akun bawaan dari Zahir, jika kita tidak membutuhkannya, kita tidak perlu mengisinya. Begitu, teman-teman. Jadi di sini ada kas Rp4.500.000, ada bank Rp35.500.000,
piutang dagang 4.570.000 rupiah. Ada persediaan barang dagang 12.815.000 rupiah. Asuransi dibayar di muka 4.400.000 rupiah. Kendaraan 136.000. Saya 136.500.000 rupiah. Di sini ada akumulasi penyusutan kendaraan yaitu minus 13.650.000 rupiah. Ada utang dagang 16.575.000 rupiah. Utang bank 92.624.000 rupiah. Ada utang gaji atau upah 3.136.000 rupiah. Ada modal di store sebesar 45.600.000 rupiah. Laba ditahan 26.700.000 rupiah. Dan sisanya 0 karena akun lain tidak dibutuhkan. Jadi untuk balance di aplikasi Zahir, kalian harus meng-0-rupiahkan nominal di sebelah kiri bawah ini. Baru kalian bisa balance. Kalau kalian masih ada sisa atau nominal sekian, berarti dianggap Zahir kamu tidak balance atau belum balance. Jadi sekarang kita akan save. Dan sini sudah muncul angka-angka saldo yang sudah tadi kita input, yaitu ada kas, bank, piutang dagang, persediaan barang dagang, dan lain-lain sebagainya. Ada kodenya, klasifikasinya, dan saldonya sudah terpapar otomatis. Zahir. Perkenalkan, nama saya Hendriansyah dengan NIM 2110102018. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari menu data nama alamat. Setelah tadi kita sudah mengisi data rekening. Nah, data nama alamat ini berfungsi untuk membuat dan mengedit data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Nah, karena saya ingin menambah data di sini, jadi saya klik tambah data. Nah, di sini menu tampilannya seperti ini. Kita lihat dulu data-data yang akan kita input. Nah, di sini di saldo piutang dan saldo hutang, di sini nama pelanggan dan nama supplier. Nah, nama pelanggan dan nama supplier inilah yang akan kita input di data nama alamat. Nah, kita coba input customer 1, contoh PT Krishna. Nah, PT Krishna ini adalah customer. Jadi kita pilih tipenya itu customer. Di sini di tipe kita bisa pilih customer, vendor, employee ataupun other atau lainnya. Nah, jenisnya juga bisa kita pilih mau company ataupun personal. Karena ini kita contohnya itu adalah company, jadi kita pilih company. Nah, ID-nya pun karena kita pilih customer, jadi otomatis berubah jadi customer 1. Nah, di sini ada alamat dan catatan. Nah, alamat dan catatan ini bisa kita isi kalau jika memang ada. Nah, selanjutnya jika ingin menambah memasukkan data-data supplier maupun customer lainnya, kita tidak perlu langsung mengklik rekam. Kita bisa klik baru. Di sini kita klik baru. Nah, ini otomatis berubah menjadi kas 2. Nah, kita akan input lagi customer yang kedua, yaitu ada dari PT Ganesh.
Indonesia. Nah, sama seperti tadi, tipe customer dan jenisnya company. Nah, alamat dan catatan juga bisa diisi jika memang ada, karena ini tidak ada jadi kita skip. Kita klik lagi baru. Nah, ini otomatis berubah lagi menjadi kas 3. Kita input lagi customer yang ketiga, yaitu dari CV Erlangga. Nah, sama seperti tadi ya, jika ingin menambahkan alamat kota, negara dan lain-lainnya bisa diisi di sini. Karena tidak ada, jadi kita skip dan klik lagi baru untuk menambah data yang lainnya. Nah, kali ini saya akan menginput atau masukkan data supplier. Jadi kita ubah tipenya menjadi vendor. Nah, otomatis berubah jadi VNDR1. Nah, kita input supplier utama itu ada dari PT Semi Kuta. Nah, jenisnya juga masih sama, company. Nah, kita lihat alamat catatan. Nah, ini bisa diisi ya, sama jika memang ada. Karena ini juga tidak ada data alamatnya, jadi kita skip langsung dan kita tambahkan lagi data baru. Nah, otomatis berubah menjadi VNDR2. Nah, kita isi. Ini supplier kedua ada dari CV Ubud Jaya. Nah, sama, ini tipe vendor dan jenisnya company. Oke. Alamat catatan bisa diisi dengan ada. Oke, kita klik lagi, kita tambahkan yang baru. Nah, kita input supplier ketiga itu ada dari CV Cakrawala. Nah, masih sama, tipenya vendor, jenisnya company, alamat dan catatan bisa diisi yang ada. Nah, ini juga kontak person, jabatan, nick atau paspor, telepon, fax, HP, email, website sebagainya. Nah, tapi karena tidak ada jadi saya skip, dan ini VNDR3. Nah, selanjutnya karena saya sudah selesai mengisi semua nama pelanggan dan nama supplier, jadi kita bisa klik rekam. Halo, di sini aku akan menjelaskan tentang penginputan persediaan. Pertama-tama itu kita ke data store, lalu kita klik produk data, dan disitu nanti ada tanda plus dan add data. Item kodenya kita isi sesuai kode yang telah kita buat. Misal di sini kita masukkan B01. Lalu klik enter. Nah, deskripsinya ini diisi dengan nama barang yang akan kita jual. Misal radio FM per AM. Lalu setelah itu kita save datanya. Untuk yang lain-lainnya kayak buying price, selling unit price itu diisinya nanti di akhir, di opening balance. Nah, kalau mau lihat barang-barang yang kita input itu nanti kita masuknya ke list data. Nah, ini barang-barang yang kita input sebelumnya masuk ke dalam sini. Ada B02, B03, B06, B07. Ini barang-barang yang akan kita jual, produk-produk yang akan kita jual. Oke, tadi kita nginput B01 radio FM per AM. Nah, ini masuk ke dalam sini. Tentang input saldo awal, caranya kita ke setting, terus ke opening balance, terus pilih yang inventory opening balance. Nah, kalau udah kayak gini, kita pencet new, lalu pencet yang tombol yang item code yang kecil ini. Nah, ini udah ada nih yang tadi saya yang tadi dibuat oleh Mila. Kita pencet OK, radio FM. Terus kita masukin unitnya. Unitnya di sini berapa? Saya cek dulu. Harga unitnya, jumlah unitnya yang dijual tuh 5. Kita
tulis 5, terus harga satuannya yang ditulis, bukan harga jumlah harga total jualnya 75.000 saya 75.000. Oke, kita save. Nah, udah muncul di sini. Terus lanjut new lagi.